Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tarab wa ma waqa'at thubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asad wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ta'ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan sadati Nabi Bakrin wa Umar Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. ثم إلى أرواح المهاجرين أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي الشيخ عبد الرحمن بن محمد إسحاق أولاده الجميع وإخوان الجميع. ثم إلى أرواح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أصولهم وفروعهم. ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف النووي أصوله وفروعه. ثم إلى أرواح الشيخ والدي كالعجب المصطلح بدوي حنفي. ثم إلى أرواح الشيخ أحمد مرزوق بن مرصاد. ثم إلى أرواح بابا سكينة بنت سيد علي بهارون. ثم إلى أرواح من علماء وأهل ورقة بسر وجماعة من العمل من تعلموا بهم بأسمائهم. ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله الكريم تغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Amin. Beberapa kali lagi suratul Fatihah. Pertama untuk Ibu Siti Khatimah, istri Bapak Haji Sudianto yang sedang sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, diberikan kesabaran dan ketabahan bagi yang sakit dan yang merawatnya. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dhalin. Amin. Satu lagi surat Al-Fatihah untuk ibu saya ya, rumah saya juga sedang kurang sehat, sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berikan kesabaran dan ketabahan, dihapus dosa-dosanya, dan diampuni segala kesalahannya dengan sakit yang saat ini dialami. Dan mudah-mudahan kita yang mendoakan juga akan mendapatkan kesehatan yang sempurna, sehingga mudah-mudahan Allah jadikan sehat yang kita miliki ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah ta'ala yu'tihi al-wasilata wal fadila syarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'ah. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ثم إلى روح الحبيب بكر بن عبد الله العطاء صاحب مرضى وصوله وفروعه أن الله الكريم تغشانا تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاته وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم على نية أن الله تعالى يشفي مرضى أمي Ibunda Azizah binti Jalan, ya Allah shfiha shifaan ajilan ghair ajilin, shifaan la yughadiru saqama wa la ilala wa la alam sahih jasadana wa iyyaha zahiran batinan fi khairin wa dhfin wa afiyah wa ala man waslafuna salihun wa ala man nawayna min nawaya salihah ya rabbana haqiqha bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi him waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah
wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan pengurus PKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, yang mudah-mudahan salat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kembali temukan kita dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Dan alhamdulillah malam ini tidak banjir. Ya, karena Rabu kemarin banjir sedengkul ya, sebetis ya. Jadi alhamdulillah kita bisa kembali melangkahkan kaki ke masjid. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan tergolong kita menjadi umatnya yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Bab baru ya, bab 10. Baru mau masuk kan? Belum masuk kan ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Alhamdulillah. Babun fil mubadarati ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudi. Bab 10 tentang bersegera di dalam berbuat kebajikan dan anjuran ya untuk orang yang akan melakukan kebaikan. Anjurannya adalah untuk melakukan kebaikan itu dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan, tanpa keraguan. Itu babnya ya. Bab ke-10 di kitab Riyadhus Shalihin. Bab bersegera di dalam melakukan kebaikan dan anjuran bagi orang yang ingin berbuat baik agar berbuat baik dengan sungguh-sungguh dan tanpa keraguan. Jadi kalau mau berbuat baik jangan ragu-ragu ya. Baik, firman Allah seperti biasa, qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Surat Al-Baqarah ayat 148. Berlombalah dalam kebaikan. Yang namanya lomba itu ya main cepet-cepetan, main banyak-banyakan, main kuat-kuatan, itu tergantung lombanya kan gitu ya. Nah, ketika dalam kebaikan gini, dalam Islam itu cemburu tuh ada dua, Pak. Ya, cemburu dalam Islam itu ada dua. Bukan cemburu, maksudnya cemburu biologis ya, tapi cemburu terhadap orang lain. Ada yang namanya al-hasad, dengki. Ada namanya ghibthah. Nah, kalau ini tercela, ini nggak boleh. Nah, ghibthah ini bagus, boleh. Bedanya di mana?
Kalau hasad itu definisinya apa? Hasad itu tamanna zawalan ni'mah ya fil akharin. Hasad itu dia berharap hilangnya nikmat yang ada pada diri orang lain. Itu hasad. Ya, misalnya ada orang beli handphone baru 17 Pro. Baru tuh. iPhone 17 Pro. Dia hasad iri. Mudah-mudahan tuh HP jatuh rusak. Walaupun dalam hati ngomongnya hasad. Ya, menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain hilang. Hilang itu ya bisa hilang secara bendanya atau hilang fungsinya. Hilang fungsinya ya rusak. Ya kalau kendaraan kecelakaan, naudzubillah dan seterusnya. Itu namanya hasad. Tercela itu mazmum, nggak boleh. Dan orang hasad itu punya dampak yang besar. Makanya Allah menyuruh kita untuk berlindung dari kedengkian orang yang mendengki. Surat Al-Falaq ayat terakhir bunyinya. Ayat terakhir Al-Falaq. Diurutin lagi aja. Wa min syarri hasidin. Itu udah surat trikul itu. Masih diurutin juga ya. Nah, dan berlindung dari kejahatan pendengki jika iza hasad, ketika dia sedang mendengki. Karena orang mendengki itu bisa main fisik, bisa non fisik. Non fisik ini nanti ada dua, bisa dia kedukun, bisa ain. Kalau dia punya ain, nah ain itu akan tertimpa ke orang yang dia iri, yang dia dengki. Nah kalau ghibthah itu cemburu yang, nah kalau hasad kan cemburunya yang negatif tadi tuh, pengen nikmat yang ada di diri orang lain hilang. Nah kalau ghibthah itu cemburu dalam konotasi positif, yaitu dia pengen seperti orang tersebut. Ya, dalam ibadah tuh harus begitu, harus ada ghibthah. Wah ini dia, kok sholat malamnya bisa tiap malam ya? Apa rahasianya ya? Saya pengen deh kayak dia. Ada orang, dia saya perhatiin di kantor sholat duha terus nih. Kok dia bisa, saya enggak ya? Nah, itu namanya ghibthah. Nah, lomba itu harus ada ghibthah. Harus ada cemburu, karena namanya lomba pengen menjadi yang terbaik. Misalnya nih, lomba F1, MotoGP, balapan lari, apapun lah. Dia nggak punya rasa ghibthah, nggak punya rasa cemburu yang pengen menjadi yang terbaik. Begitu lomba, adalah biarin dia aja yang menang dah. Ada orang lomba begitu, lah nggak berebut untuk menjadi posisi nomor 1, itu namanya lomba. Harus punya ghibthah. Kalau nggak ada ya buat apa lomba? Kalau mempersilahkan orang lain yang menang, gitu. Nah sama ibadah juga kita begitu, ya iri gitu. Irinya dalam konotasi ini, dia pengen seperti orang tersebut, ya itu namanya ghibthah, cemburu. Kok dia bisa ya? Padahal gajinya di bawah UMR, tapi kok sedekahnya rajin. Saya gaji di atas UMR, jarang saya sedekah. Itu misalnya. Atau kok dia bisa ya? Banjir-banjir tetap datang. Ini contoh-contoh doang ya. Baper amat ya. Contoh. Ya Allah, saya nggak tahu kalau banjirnya segede gitu. Kalau saya tahu juga saya kagak berangkat. Udah kadung jalan aja. Nah, ya itu namanya lomba tuh kudu begitu lah. Namanya lomba kan kita pengen jadi yang terbaik. Nah, ketika kita pengen jadi yang terbaik, otomatis menggeser posisi yang lain. Kan begitu lomba. Nah, itu namanya gitu, nggak apa-apa kalau itu. Ya, dalam rangka olahraga juga kan perlombaan sportif kan. Yang penting mah sesuai dengan aturan. Gitu. Maka fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Yang kedua, surat Ali Imran surat 3 ayat 133. Ini paling populer lah. Wasari'u. Nih Bu, Pak, Bapak Ibu perhatiin deh kalau baca Quran.
ada perintah yang orientasinya akhirat, itu hampir selalu pakai kata segera. Ini contohnya Ali Imran 133, wasari'u. Surah itu kan cepat Bapak Ibu, cepat-cepat ya. Jadi kalau dalam melakukan ibadah nggak ada kata istilahnya apa, terburu-buru, tergesa-gesa. Justru memang harus gitu ya, disegerakan. Wasari'u, dan bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Segera tuh pakainya. Salat Jumat ya, fa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au itu artinya segera, buruan ya, ila dzikrillah, maka segeralah menuju zikir kepada Allah. Maksudnya di situ adalah sholat Jumat tuh ya, fas'au. Artinya fas'au, segeralah. Jadi kalau ayat-ayat yang berbicara tentang perintah agama, perintah akhirat itu selalu pakai kata segera. Tapi kalau buat dunia biasa aja gitu. Contohnya ini, ayat 10-nya. Fa idza qudiyatis shalah, apabila sholat telah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kamu di bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Silahkan kerja, silahkan cari uang. Tapi nggak ada kata-kata segera gitu, enggak. Nah kalau ibadah harus disegerakan. Takutnya nggak ada umur, gitu. Ya, apa namanya, ishli akhiratika ka'annaka tamutu ghada wa ishli dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Hiduplah untuk akhiratmu seolah-olah seakan-akan kamu mati besok. Artinya kalau maksudnya seakan-akan mati besok, anggap aja kita besok mati, jadi jangan ditunda. Tapi wa ishli dunyaka, hiduplah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Apa maksudnya seolah-olah hidup selamanya? Santai, kalau untuk urusan dunia masih ada hari esok. Nggak usah sampai mengorbankan akhirat, itu filosofinya. Ya, tuh ya, kita di beberapa instansi pemerintah kan ada surat, biasanya ada kop surat, terus ada di bawahnya itu perihal gitu ya. Betul nggak? Perihal maksudnya perihalnya apa, segera atau apa namanya, sifat-sifatnya, biasanya sifatnya segera gitu atau apa gitu ya. Saya kalau salah ada contoh suratnya di mana? Contoh surat-surat itu, surat-surat apa namanya, instansi pemerintahan tuh biasanya kan gini kan, apa namanya, urutannya itu kop surat, itu kop surat. Di sini ada tanggal gitu kan. Kemudian di sini nanti ada nomor surat, ada perihal apa gitu, itu sifatnya itu. Sifat biasanya segera. Nah maksudnya supaya surat edaran ini segera diapain? Diimplementasikan, segera direalisasikan gitu. Jadi ibadah pun Al-Quran juga begitu. Untuk ibadah buruan ya, disegerakan. Oke, sekarang kita masuk hadisnya. Ayat cuma 2 itu ya, yang dikutip Imam Nawawi, Al-Baqarah 148 dan Al-Imran 133. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis di dalam bab ini, fal awwalu, maka yang pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah, bergegaslah dalam melakukan amal soleh. Kenapa? Fasatakunu fitanun kaqita'al lailil muzlim, karena nanti akan ada fitnah. Fitnah yang seperti apa? Seperti malam yang gelap gulita tanpa cahaya. Apa maksud simbol dari perumpamaan Nabi? Orang kalau di tempat yang gelap gulita tanpa cahaya, potensi nyasarnya lebih gede daripada potensi nyari jalan yang benernya.
Betul nggak? Itu maksud Nabi. Nanti di akhir zaman, begitu fitnah sudah seperti itu, orang udah nggak bisa lagi bedain mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena dia tidak ada cahaya seperti malam yang gelap gulita. Gitu. Paham? Nyambung? Ya itu dia. Saking mereka tidak punya cahaya dan tidak ada arah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti orang-orang pada zaman itu siangnya, paginya masih beriman, sorenya udah berubah jadi kafir. Kafir di sini maksudnya bisa kafir secara terang-terangan atau kafir nggak sengaja karena nggak ngerti. Yang kita bahas di kitab satu lagi, Sulamut Taufik, kan murtad ada dari segi akidah, segi ucapan. Kemarin segi ucapan udah kita bahas, besok dari segi perbuatan. Kemarin dari segi perbuatan gitu ya, besok dari segi ucapan yang belum. Nah, makanya belajar ngaji biar tahu batasan-batasan mana yang membuat orang bisa murtad, mana yang tidak. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minat, sorenya masih beriman, wa yusbihu kafiran, tapi paginya sudah kafir. Nauzubillah ya. Nah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang-orang pada zaman itu menjual agamanya dengan sedikit sekali harta dari dunia. Nggak berharga. Agama bagi mereka nggak berharga. Yang penting duit. Ya, hamba duit. Hambanya harta. Mau agamanya digadaikan pun nggak peduli. Ya, buktinya apa? Yang haram diterabas. Ya kan? Yang melanggar aturan Allah dilakukan dan seterusnya. Dia menjual agamanya dengan sedikit harta dari dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 118. Nah, apakah zaman sekarang sudah menuju ke sana? Ya nilai masing-masing dah. Yang pasti kesempatan berbuat baik masih ada di depan mata kita. Masjid masih dekat. Kotak-kotak amal masih tersedia. Pengajian masih digelar. Artinya varian-varian dan jenis amal soleh di depan kita masih banyak. Tinggal kitanya mau ngejemput apa kagak. Gitu. Di luar sana biarin orang-orang, mungkin kita sudah menganggap di luar sana fitnah udah semakin gila Ustaz. Ya udah. Yang penting kita jangan ikut-ikutan. Jangan terbawa arus. Sudah kita berada di dalam lingkungan yang baik, dipertahankan, dijaga, dirawat. Tapi nanti pada suatu saat fitnah itu akan mendatangi kita dari rumah ke rumah. Yang mungkin juga sekarang sudah ya, melalui gadget, melalui judi online. Ya pokoknya gadget apa sumbernya nih. Gadget ini makanya pisau bermata dua. Kalau digunain sama orang-orang baik ya dia jadi baik, jadi positif. Tapi sebaliknya, kalau buat nipu, buat bikin scam, penipuan, buat hal yang lain, maka itu bisa menjadi bumerang buat dia. Dan memang udah nggak bisa ini kita cegah. Ini udah zamannya sekarang. Ya udah nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Menguatkan diri kita sendiri dan anak keturunan kita. Jangan sampai fitnah akhir zaman ini ya menyerang kita dan keluarga kita. Jelas dia? Karena ya anak-anak zaman sekarang udah banyak yang kritis, banyak yang ya dalam beragama itu banyak yang mengedepankan akal, logika. Ya kalau nggak masuk logika mereka nggak mau terima. Ini yang bahaya. Ya karena nggak semua urusan agama kita bisa dinalar oleh apa? Akal. Dah. Hadis kedua, As-Tsani an Abi Sirwa'ah. Nah, bikasri sinil muhmalah wa fathiha. Jadi dari Abu Sirwa'ah, namanya memang itu Sirwa'ah. Bisa Sirwa'ah, bisa Sarwa'ah. Nama aslinya siapa? Uqbah bin Harith. Ya, Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Qala, beliau bercerita. Satu waktu sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu saya sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya berarti apa kalau sholat di belakang Nabi? Jamaah. Jadi makmum berjamaah. Alhamdulillah. Bil Madinati, kejadian sholat itu di Madinah, al-asra, sholatnya sholat asar. Jadi sahabat Uqbah bin Harith cerita, beliau suatu hari sholat jamaah asar di Madinah di belakang Nabi. Kemudian ketika salam selesai, Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Gak biasa-biasanya, summa qama musri'an, kemudian Nabi langsung bangkit bangun. Gak ada zikir, gak ada apa. Tumben-tumbenan Nabi begitu. Gitu. Sudah Nabi bangun, fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisaihi. Kemudian Nabi melangkah menuju sebagian kamar-kamar istrinya, maksudnya rumahnya Nabi. Ada kan Masjid Nabawi kan, yang dulu, yang sekarang makam Nabi kan dulu kan, ya kamar istri Nabi dan kamar Nabi. Jadi permisi gitu sama sahabat yang masih, kan posisinya masih pada duduk. Setelah selesai salam, Nabi langsung bangun, langsung permisi gitu ya, ngelewatin pundak-pundak sahabat untuk masuk ke rumah. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Sahabat yang jadi makmum, orang-orang pada kaget. Nabi kenapa? Gak biasa-biasanya. Kok tumben-tumben amat? Habis sholat gak zikir gak apa, tiba-tiba langsung apa? Langsung bangun, langsung berdiri, langsung masuk kamar. Makanya kalau bapak ngelihat ada jamaah habis salam tiba-tiba langsung berdiri terus pergi keluar, jangan disuuzoni, jangan dicibirin. Ada dasar malas banget zikiran. Jangan begitu pak. Husnudon aja, barangkali ada panggilan alam. Apalagi kalau sholat subuh. Paham nggak? Ya namanya orang kebelet masa mau ditahan pak. Bener nggak? Lah iya udah, kagak usah pakai sudon, apalagi sampai menganggap dan menilai diri kita lebih hebat dari dia gara-gara kita zikiran dia kagak. Yang begitu. Tapi siapa tahu ya dia lupa sendalnya baru beli belum ditaruh di laci. Dia buru-buru maksudnya mengamanin apanya? Ya begitulah. Atau ibu-ibu lupa matiin apa? Kompor. Mau selesai, sholatnya udah selesai. Boleh gak berdiri? Boleh, sholatnya udah selesai. Itu ya. Salaman berarti, habis sholat salaman, boleh gak? Orang sholatnya udah, jangan salaman, berdiri ya boleh. Kan begitu logikanya. Makan, habis salam, boleh gak makan? Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung minum. Boleh, sholatnya udah kelar, kecuali lagi sholat. Salaman, nah. Kayak kejadian tuh di Masjidil Haram. Kan sunnah kalau kita lagi sholat depannya ada sutroh ya buat pembatas. Supaya orang tahu kita lagi sholat nih. Supaya orang kagak ngelewatin. Ada orang lewat persis depan muka dia. Sunnahnya kan dihalau pak pakai tangan. Lah orang ini kagak tahu orang dari Indonesia. Sangkain ngajak salaman. Salaman dia. Orang maksudnya kehalau biar kagak liwat. Diajak salaman, assalamualaikum. La ilaha illallah. Itu ya, hanya ngaji, makanya belajar biar tahu, biar paham. Ya. Dah, fafazi an-nasu min sur'atihi. Orang-orang pada kaget, ini Nabi kenapa? Kok buru-buru amat gitu. Fa kharaja alaihim, sudah sekian lama Nabi dalam rumah, keluar. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Nabi berasa nih. Begitu Nabi keluar dari rumah, ngelihat wajah sahabat masih wajah-wajah bingung, wajah-wajah kaget. Kok Nabi tiba-tiba nggak biasanya langsung berdiri kok masuk ke rumah. Nabi nggak usah nanya segala macam, langsung memberikan penjelasan. Kata Nabi, romannya muka pada bingung banget nih, saya jelasin. Kata Nabi, zakartu syai'an min tibrin indana. Saya setelah selesai sholat, setelah selesai salam, tiba-tiba keingetan saya masih ada simpenan emas. Tibrin itu bisa emas, bisa perak, pokoknya harta dah di rumah.
Fakarihtu ayyahbisani. Maka saya benci, saya nggak suka kalau itu harta tertahan di rumah saya. Terus diapain? Fa'amartu biqismatihi. Saya perintah istri saya untuk bagi-bagi itu emas. Untuk ngapain? Bagi-bagi emas. Saya nggak demen nyimpan-nyimpan harta gitu. Kenapa? Ini nanti besok jadi perkara hisab buat saya berat. Dan Nabi datang masuk ke rumah, bagi ini emas ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi Nabi ada dua hal. Nabi ingatnya pas sudah salam, nggak kayak kita. Pas masih sholat kita mah. Apa juga kita ingat pas lagi sholat. Yang tadinya lupa jadi ingat gitu. Dan ternyata memang begitu Pak, setannya Pak. Itu memang rahasianya setan tuh. Kurang ajarnya begitu Pak. Kagak terima banget kalau kita sholat khusyuk. Kagak terima Pak dia. Makanya dia nggak mau dia manusia sholatnya apa? Khusyuk, nggak mau. Nih, jadi di mana ya? Setan itu memang, nah ini dia. Ketika setan melihat orang sholat, yaqul uzkur kadza, uzkur kadza. Sengaja sama setan tuh disuruh ingat ini, ingat itu. Kalau ternyata digodain begitu sama setan kagak mempan, dia kagak ingat apapun, tetap khusyuk, dijadikanlah dia lupa in yadri kam sholat, dijadikanlah dia lupa rokaat sholat. Tuh Pak, kita banget kan itu ya. Itu ternyata setan Pak, yang punya siasat begitu supaya sholat kita kagak khusyuk. Disuruh ingat ini, suruh ingat itu, suruh ingat ini. Nah, ketika sudah ternyata nggak mempan, kita nggak ingat apa-apa, tetap khusyuk gitu ya. Dibikin lupa rokaat. Ya udah dah, buyar dah. Tuh kalau Nabi tadi ingatnya pas sudah salam, baru keingetan, assalamualaikum, baru ingatnya ada emas, ambillah. Tuh Pak. Ya, supaya dibagiin. Beliau nggak senang di rumahnya ada harta mengendap seperti itu. Masya Allah. Udah nggak usah pada bangun, Pak, nggak usah pada bangun. Kamunya udah pada mengambil emas di rumahnya, udah gak usah. Iya, gitu. Kalau Nabi begitu Pak, kalau kita timbun, ya kita. Nah, jadi apa hikmahnya, pelajarannya dari hadis ini? Gini, poinnya di sini. Ini Nabi ingat setelah selesai salam bahwa masih punya emas, masih punya perak, masih punya harta, nggak seneng kalau lama-lama disimpan, pengen dibagiin aja. Kan bab ini bab mubadaroh kan, bab bersegera dalam beramal soleh. Kalau cara kita kan pikiran aja dulu ya, pikiran dulu, doa dulu, baru nanti pulang ambil emas bagiin. Nabi enggak, langsung. Kenapa? Ini pelajaran buat kita penting Pak. Kalau mau beramal soleh jangan pakai nunda, ujungnya kagak jadi. Apalagi sedekah. Oh duit cepet nih. Lama banget mikirnya. Setan masuk tuh. Kayaknya cepet kegedean, pecahin dulu aja. Pecah jadi gocapan 2. Padahal dari rumah dia tuh udah mau cepet tuh. Berubah. Amaan sih mikirnya. Berubah jadi gocapan 2. Gocap dipakai buat beli nasi padang, beli es segala macam. Tinggal gocap. Ya Allah, itu tinggal gocap ya. 20 aja cukup, paling 20 sedekahnya. Pecahin lagi Pak jadi 20.000. Lah, nggak taunya bensin habis. Motornya ya kagak jadi sedekah, udah beli bensin aja dah. Kelamaan, Pak. Nabi ngajarin cara misalnya kita berpikir logis, ntar aja zikir, doa dulu. Emang berapa lama sih zikir doa kan begitu pikiran kita. Pulang ambil emas baru bagi. Nabi ngajarin kagak begitu, kalau keburu setan masuk. Begitu udah setan masuk, kagak jadi udah urusan. Beneran dah. Nah itu ya, terutama untuk sedekah infak. Kalau udah kita mau ngeluarin, udah niat nih, ini buat orang tua saya. Buruan udah, gak usah pakai mikir-mikir lagi. Ini buat mertua saya, kasih langsung, beri udah, gak usah pakai tunggu. Balik, kalaupun nggak dalam bentuk rupiah, bisa dalam bentuk sehat, bisa dalam bentuk anak soleh-soleha, bisa dalam bentuk pahala. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Yakin lah, harus kudu yakin. Masa kagak yakin, mau giliran mau omongan manusia aja yakin banget.
Banyak orang akhirnya ketipu investasi bodong kan, gara-gara percaya omongan siapa? Manusia. Sama dukun lagi dipercaya. Itu yang di Pemalang, Pak Sutri suami istri mati gara-gara minum kopi dari si dukun. Katanya, Pak, ini jadi dukun ceritanya bisa ngadain duit ceritanya, kata dia. Ada pasangan suami istri datang, Pak, ini saya punya uang 3 juta. Maksudnya Pak Sutri ini digandain. Dapat 3 bulan kagak ada kabar. Ditanya lagi, Pak dukun gimana? Oh iya, kita masih ada satu ritual yang belum dilaksanain. Jadi duitnya belum bisa digandain. Padahal udah dipakai buat bayar kontrakan sama dukun. Akhirnya kata dia, apa Pak dukun ininya ritualnya? Minum kopi di atas batu keramat. Beneran Pak, dilakuin sama tuh Pak Sutri. Akhirnya tuh Pak Sutri meninggal dunia karena itu kopi sama si dukun udah diracun. Naudzubillah min dzalik. Itu dia diracun. Kan kesian ya, meninggalnya lagi dalam keadaan apa? Keadaan percaya sama siapa? Sama dukun. Ya Allah, kesian maksud saya gitu. Ya. Di Pemalang itu ada orang Pemalang di sini. Hah? Orang Pemalang di sini. Hah? Pemalang masih Jawa Tengah. Masih kan? Tuh. Isi kopi dukun Iskandar pembunuh Pak Sutri Pemalang hampir 1 kilogram potas. Potas tuh racun tikus ya? Hah? Nah itu dia. Bayangin, di 2 gelas kopi itu temuannya polisi 1 kilo potasnya. Mana masih pada muda ini? Tuh kan? Idali terakhir untuk Pak Sutri MR 37 tahun dan istrinya Nat 34 tahun. Nah, seumuran saya. Ya Allah, kesian. Percaya sama dukun ya. Kalau jamaah Nurul Amal kan percaya banget sama Allah pokoknya udah. Kita ya kudu percaya sama Allah. Husnudzon sama Allah itu wajib penting, Pak. Kalau kita husnudzon sama Allah ya. Kenapa itu? Ini dukunnya ngomel kali ini. Tadi kagak ngomongin dukun kagak begini. Setannya dukun ini. Dah, itu ya. Itu ajaran dari Nabi. Udah aman kayaknya panen. Nah, hadis itu riwayat Bukhari nomor 851. Jadi pelajarannya apa? Nabi mengajarkan kita bahkan habis sholat kalau niat kepengenan melakukan amal soleh buruan kerjain. Jangan pakai ditunda, ya. Nah, termasuk siklus atau tren yang lagi belakangan ini naik sedekah subuh. Kan sudah saya bilangin tuh ya. Memang hadisnya itu di Bukhari, malaikatnya turunnya subuh, Bapak Ibu. Mamin malakani yusbih, mamin yaumin yusbihu fihil ibadu illa yanzilani malakat. Tidaklah satu hari, satu pagi dilewati seorang hamba kecuali ada 2 malaikat turun di setiap pagi emang. Hadisnya begitu. Doa malaikat yang satu doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau ada orang yang suka infak, hari ini ada yang berinfak, ganti dengan yang berlipat ganda. Nah, dari Bapak kan infak tuh. Ada kantong lewat, infak tuh. Ada kantong lewat. Bukan subuh ini. Dapat gak doanya malaikat? Tetap untuk subuh pagi. Tapi doanya untuk 1 hari, 24 jam. Besok turun lagi, doa lagi. Jadi kalau misalkan Anda mau sedekah malam, udah keluarin aja, jangan pakai mau sedekah subuh saat ya besok kagak jadi. Kagak jadi besok. Udah, buruan sore. Kalau emang ada rezekinya sore, sore. Ada rezekinya pagi, pagi. Ada rezekinya siang, siang. Dapat doa. Ada rezekinya siang, siang. Dapat doanya tetap gitu. Nah, cuman orang-orang sekarang ya biar ada boleh. Nggak bagus. Cuman salah paham kalau sama aja. Ya.
Kecuali hari Jumat beda dengan hari yang lain gitu. Ya, jadi jangan ditunda-tunda udah. Dah, termasuk umroh gitu ya. Nah, di riwayat yang lain redaksinya beda. Kuntu khallaftu fil baiti tibrat minas sadaqah fakaritu an ubayyitahu. Di riwayat yang lain redaksinya saya meninggalkan di rumah sejumlah harta, sejumlah emas ya yang dari sedekah, maka saya nggak suka, saya benci membuat harta itu bermalam di rumah saya. Nabi nggak suka ada harta yang bermalam di rumahnya. Bayangin coba. Kagak bisa dah. Bayangin coba. Kagak bisa dah kita kayak Nabi dah untuk urusan sedekah dah. Nah, Nabi berhenti sedekah kalau yang Nabi punya habis, baru berhenti. Nah, kita mana bisa begitu? Udah kagak bakalan bisa udah. Nah, makanya kita dikit-dikit dah belajar. Dah. At-tibru qita'u dzahabin aw fiddah, kan tibrun itu potongan emas, lempengan emas atau perak. Baik, wallahu a'lam. Kita masuk ke hadis ketiga. Mudah-mudahan dengan pengajian malam ini kita mengambil hikmah. Jadi kalau mau beramal, berbuat baik, mengamalkan amalan soleh, jangan ditunda. Jangan mikir kelamaan. Ujungnya nanti apa? Nggak jadi. Udah pokoknya Allahumma paksain. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la illallah, la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.